Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Tarmidi, calon Kepala Desa Dukuhlor nomor urut 3. Visi yang saya harapkan dari pencalonan ini adalah terwujudnya masyarakat Desa Dukuhlor yang kreatif, mandiri, unggul, dan religius. Dengan moto Dukuhlor Makmur. Yang pertama, menumbuhkan masyarakat cerdas, sehat, kreatif, inovatif, produktif, yang berkelanjutan dan berbasis keluarga. Misi yang kedua, mengupayakan kemandirian masyarakat berbasis wawasan dan potensi lingkungan. Yang ketiga, membangun infrastruktur yang mendukung peningkatan produktivitas unggulan berbasis kearifan lokal. Yang keempat, mendorong terciptanya masyarakat religius dan berkarakter berbasis nilai-nilai agama dan keilmuan. Yang kelima, menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis pelayanan prima. Yang pertama, optimalisasi pelayanan kesehatan dasar. Hal ini adalah untuk mendekatkan masyarakat terhadap layanan kesehatan secara optimal. Yang kedua, pembinaan generasi muda. Saya menyadari bahwa potensi di kalangan anak muda ini unik, sehingga kita harus hadir di tengah kemauan mereka. Ditambah nanti kita akan dorong warga masyarakat pada umumnya melalui sayembara, perlombaan, karnaval, atau bazar, atau hal lain yang sekiranya program itu untuk mendukung ke arah kemandirian, kreativitas, di samping pemanfaatan perkembangan teknologi informasi yang saat ini sedang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Misi yang kedua, diantaranya inisiasi potensi jenis tanaman unggulan. Lalu ada juga inisiasi potensi produk unggulan. Nah, diharapkan setiap kelompok itu menghasilkan satu produk. Produk itulah yang nanti akan kita garap. Kita akan kerjasama dengan berbagai bidang untuk mempromosikan dan pemasaran. Selanjutnya, inisiasi kesehatan lingkungan. Ada permasalahan lingkungan, baik masalah sampah, air bersih, kesuburan tanah, maupun hal lain yang akan kita kerjakan bersama-sama. Inisiasi hasil unggulan pertanian, peternakan, atau perikanan. Setiap kelompok, baik itu pertanian, peternakan, maupun perikanan, kita akan dorong untuk menciptakan produk-produk yang bisa menghasilkan nilai tambah. Pemanfaatan teknologi tepat guna. Misal, penyaringan untuk air yang kurang bersih. Menghasilkan produk unggulan. Menghasilkan alat yang dirancang oleh anak-anak kita, maupun alat lain untuk mendukung program kreativitas dan pemanfaatan lingkungan. Kita juga akan bermitra untuk pengembangan hasil-hasil bumi kita, misal dengan perguruan tinggi, dengan perusahaan, maupun dengan pihak pemerintahan.
Hal utama adalah penguatan BUMDes. Ini tidak bisa ditawar ketika kita akan membangun program kewirausahaan di tengah masyarakat. Optimalisasi fasilitas teknologi informasi desa. Seperti kita ketahui bahwa pemerintah pusat itu melalui peraturannya mengharuskan setiap desa menyediakan fasilitas WiFi gratis untuk masyarakat. Sehingga hal ini akan kita manfaatkan untuk hal-hal yang positif. Lalu ada juga pemenuhan fasilitas kreativitas. Seperti tadi diceritakan, uniknya pemudi, remaja kita, masyarakat kita, ini harus didukung dan didorong ke arah kreativitas yang disukai oleh masyarakat. Sehingga kreativitas itu akan muncul, menghasilkan inovasi, menghasilkan produk, dan bernilai tambah. Hal ini kita akan dorong untuk masyarakat yang mempunyai produk usaha. Akan kita pertemukan dengan melalui bimbingan, penyuluhan, maupun program lainnya, mempertemukan produknya dengan calon pembeli. Lalu misi yang keempat, yang pertama, kegiatan keagamaan sesuai bidang. Maksudnya adalah kelasnya anak-anak, kelasnya remaja, kelasnya dewasa, dan kelasnya secara umum. Baik itu di musola, di masjid, TPA, dan tempat lain untuk mengoptimalkannya. Mengedepankan upaya kekeluargaan dan kerukunan. Kita akan bangun kearifan lokal yang bernilai-nilai agama, yang bernilai-nilai keilmuan, maupun yang bernilai kearifan lokal, budaya. Hal ini semata untuk menciptakan kerukunan di tengah-tengah kita. Lalu, optimalisasi peran musola. Di samping itu pula, peran musola di sini sebagai pusat informasi, musola ramah anak, masjid ramah anak, dan peran-peran lain bukan hanya untuk melakukan kegiatan ritual peribadahan. Selanjutnya, inisiasi pendidikan keluarga. Hal ini bertujuan untuk memposisikan anak mendapatkan perlakuan yang baik dari orang tua dan lingkungan sekitarnya, sehingga perkembangan anak di masa yang akan datang bisa lebih unggul, bisa lebih berani, dan bisa lebih bermanfaat bagi orang banyak. Misi yang kelima yaitu tata kelola pemerintahan. Yang pertama adalah akses informasi publik. Hal ini kita rasakan dengan perkembangan teknologi informasi, adanya media sosial, kita akan mudah mendapatkan informasi. Namun, bagi masyarakat yang awam, tentu itu akan kesulitan, sehingga perlu ada tindakan untuk penyebaran informasi secara merata kepada warga masyarakat. Kita akan lakukan secara terbuka dan transparan. Selanjutnya, bank data kependudukan. Hal ini masih dirasakan adanya pengaduan-pengaduan daripada warga. Kedepan kita akan perbaiki, kita akan berikan layanan yang terbaik untuk masyarakat. Untuk rempuk desa, di setiap musrenbang tahunan kita akan buka anggaran yang dapat dipergunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Misal, untuk dana desa yang ada, itu kita akan berikan aksesnya secara terbuka, sehingga masyarakat yang mengajukan program kepada pemerintah desa
dapat mengetahui berapa anggaran sesungguhnya, bisa direalisasikan atau tidak, sehingga masyarakat tidak merasa diberikan PHP. Lalu inventarisasi dan evaluasi kinerja. Setiap perangkat desa dalam melakukan tupoksinya akan kita coba evaluasi, sehingga dalam satu kegiatan minggu depan atau 2 minggu ke depan laporannya sudah harus jadi. Family gathering bertujuan untuk menambah semangat, membuka wawasan baru, merefresh otak para perangkat desa dan unsur lembaga lainnya, sehingga dapat memberikan layanan prima kepada masyarakat. Lalu, profesionalitas tupoksi, lembaga, dan unsur desa. Inilah harapan pencapaian pembangunan desa. Yang pertama, tahap persiapan. Ini untuk pemenuhan program hasil musrenbang sebelumnya. Lalu, penyiapan kelompok usaha masyarakat. Ini untuk mendukung program ke depan. Lalu ada juga optimalisasi kewirausahaan dan program pemberdayaan masyarakat lainnya. Kalaupun kita harus membangun infrastruktur, maka itu harus mendukung terhadap penguatan produk unggulan. Dan jika pembangunan infrastruktur itu dilakukan, maka itu berdasarkan hasil musyawarah. Lalu pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi. Ini semata-mata untuk mendekatkan masyarakat dengan pemerintahan desa, baik dari sisi akses informasi maupun akses layanan. Selanjutnya, optimalisasi teknologi tepat guna. Hal ini untuk mendukung terciptanya kreativitas, inovasi, dan untuk mendukung program yang berhasil guna dan tepat guna. Harapan lainnya yaitu terjalinnya sebuah kerjasama yang saling menguntungkan antara desa dengan pihak eksternal. Kita juga berharap memiliki produk-produk unggulan yang bervariatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.